Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai proses penyusunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leuwi Kidang, Kecamatan Kasokandel tahun 2020 hingga 2025. Adapun hasil dari pembuatan video ini yang didapatkan dengan melalui wawancara secara langsung via daring dikarenakan jarak jauh dan juga kondisi yang tidak memungkinkan apabila dilakukan survei langsung karena adanya pembatasan sosial berskala besar yang masih ditetapkan di Desa Leuwi Kidang. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikutnya. Menurut Indeks Desa Membangun atau yang biasa disebut dengan IDM, Kecamatan Kasokandel Desa Leuwi Kidang ini sudah termasuk ke dalam status IDM maju atau disebut dengan Desa Prasembada, yang artinya Desa Leuwi Kidang ini memiliki potensi akan sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Adapun klasifikasi desa maju ini pun dilihat dari nilai IDM yang didapatkan dari Desa Leuwi Kidang, yaitu sebesar 0,7284. Jika dilihat secara letak geografis, Desa Leuwi Kidang memiliki luas wilayah sebanyak 145,32 hektar yang terdiri dari 10 RW, 24 RT, dan 5 dusun. Dengan 4 batas-batas wilayah yang dimilikinya, yang pertama itu ada Desa Girimukti yang berada di batas wilayah sebelah utara Kecamatan Kasokandel. Yang kedua ada Desa Cikasarung yang berada di batas wilayah sebelah selatan Kecamatan Majalengka. Yang ketiga ada Desa Baribis yang berada di batas wilayah sebelah timur Kecamatan Cigasong. Dan yang keempat ada Desa Jatisawit dengan batas wilayah sebelah barat Kecamatan Kasokandel. Adapun jarak dari Desa Leuwi Kidang ke ibu kota Kecamatan Kasokandel yaitu sebanyak 4 km. Kemudian jarak ke ibu kota Kabupaten Majalengka sebanyak 3 km, jarak ke ibu kota provinsi di Bandung sebanyak 30 km, dan jarak ke ibu kota negara di Jakarta yaitu sebanyak 45 km. Selanjutnya ada alur tahapan penyusunan RPJM Desa, yang dimana dalam proses penyusunan dokumen RPJM Desa dan juga RKP Desa ini mengacu kepada beberapa peraturan yang telah dibuatkan oleh negara, yaitu yang tercantum pada UU nomor 25 tahun 2004, UU nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019, Permendagri nomor 114 tahun 2014, dan juga Permendes nomor 17 tahun 2019. Di sini sudah terlihat bahwasannya ada 9 tahapan yang dilalui dalam penyusunan RPJM Desa. Untuk yang pertama itu adanya musyawarah desa tentang perencanaan desa yang merupakan turunan dari visi misi kepala desa, pokok-pokok pikiran BPD dan juga prakarsa dari masyarakat. Kemudian yang kedua adanya pembentukan tim penyusunan RPJM Desa yang biasanya beranggotakan sebanyak 7 orang. Kemudian selanjutnya ada penyelarasan arah kebijakan desa dengan kebijakan pembangunan kota yang berisikan informasi mengenai kebijakan pembangunan seperti program strategis, kemudian RT atau RW pemerintah kota, dan tahapan selanjutnya itu ada pengkajian keadaan desa yang didapatkan dari data sekunder seperti kependudukan, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, dan lain sebagainya. Tahapan selanjutnya ada penyusunan rancangan RPJM Desa yang mana mengacu pada tadi yang telah disebutkan. Kemudian untuk tahapan selanjutnya itu adanya pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJM Desa yang berisikan laporan mengenai hasil PKD, laporan hasil pemetaan aset, perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset, dan potensi aset desa, kemudian prioritas rencana kegiatan dan sumber pendanaan yang didapatkan itu dari mana saja. Tahapan selanjutnya itu adanya pembahasan dan juga penyepakatan RPJM Desa
mengenai rancangan dari RPJM Desa yang telah dibuatkan. Kemudian tahapan selanjutnya ada pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, RPJM Desa. Dan untuk tahapan yang terakhir itu adanya sosialisasi dari RPJM Desa. Sebelum melakukan perbandingan, jadi RPJM Desa ini merupakan penjabaran dari visi dan juga misi dari Kepala Desa Leuwikidang. Kemudian dari rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya ada sinkronisasi dari tahapan penyusunan yang telah dibuatkan oleh Desa Leuwikidang dengan pedoman yang tadi sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Di sini tertuliskan bahwasannya terdapat 8 tahapan yang dilalui, yang mana untuk tahapan pertama itu adanya evaluasi atau kaji ulang RPJM Desa sebelumnya. Kemudian yang kedua itu adanya pembentukan tim penyusunan RPJM Des, yang mana sebenarnya dalam proses penyusunan RPJM Desa ini melibatkan seluruh stakeholder masyarakat Desa Leuwikidang. Namun untuk mengefektifkan dan juga mengefisiensikan kerja, maka disusunlah tim penyusun RPJM Desa tahun 2020 hingga 2025 ini, yang mana terdiri dari 4 unsur. Yang pertama itu ada unsur pemerintahan desa, yang kedua ada unsur LPM, yang ketiga unsur KPMD, dan yang keempat itu ada unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh wanita. Yang kemudian dari tim-tim penyusun ini di-SK-kan oleh kepala desa. Kemudian yang ketiga itu ada tahapan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Kemudian yang keempat itu adanya pengkajian keadaan desa, yaitu dengan melalui penyelarasan data desa. Yang kedua penggalian gagasan, dan yang ketiga itu adalah laporan hasil pengkajian keadaan desa. Kemudian yang kelima itu ada tahapan musyawarah desa penyusunan rencana pembangunan desa. Yang keenam itu penyusunan rancangan RPJM desa. Yang ketujuh itu penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa. Dan yang terakhir itu adanya penetapan RPJM Des. Adapun 11 pendekatan dari dokumen RPJM Desa Leuwikidang. Yang pertama itu ada pendekatan pemberdayaan, yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan juga kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang kedua, pendekatan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Yang ketiga, pendekatan berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Yang keempat, pendekatan terbuka, yaitu proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa. Yang kelima, pendekatan akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat. Kemudian yang keenam itu ada pendekatan selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketujuh ada pendekatan proporsional, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Yang kedelapan itu ada pendekatan keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan. Yang kesembilan ada pendekatan cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat. Yang kesepuluh ada pendekatan proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah atau hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang ke-11 itu ada pendekatan penggalian, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.
Potensi Desa Leuwikidang terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya kelembagaan, yang mana pada sumber daya alam ini terbagi ke dalam 14 jenis sumber daya alam. Kemudian untuk sumber daya manusia ini dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat ini sudah mulai maju dengan lahirnya sarjana-sarjana yang bermunculan, kemudian adanya tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, seniman, olahragawan sudah mulai nampak dan siap untuk berkompetisi dan masih banyak lagi. Kemudian untuk sumber daya kelembagaan juga dapat dilihat bahwa di Desa Leuwikidang ini terdapat 14 jenis organisasi atau kelembagaan yang mana masyarakat Desa Leuwikidang ini aktif dalam mengikuti berbagai organisasi dan juga kelembagaan. Produk unggulan Desa Leuwikidang. Sebagaimana yang sudah disebutkan pada video sebelumnya bahwa Desa Leuwikidang ini kaya akan sumber daya alam, terutama dalam pemanfaatan tanahnya atau lahan pertanian, karena lahan di Desa Leuwikidang ini merupakan lahan tanah yang sangatlah subur untuk digunakan dalam produksi pertanian khususnya di padi dan juga potensi di peternakan. Nah, kedua dari produk unggulan ini merupakan usaha prioritas atau primadona di Desa Leuwikidang. Sebagaimana yang telah tercatat dalam data bahwa hampir dari 45% jumlah penduduk yang ada di Desa Leuwikidang ini memiliki penghasilan di kedua sektor tersebut, yaitu pertanian dan juga peternakan. Dan untuk sektor lainnya itu tercatat di perdagangan, kemudian pembukaan warung, toko, wasarda, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemenuhan para petani ini dibuatkanlah penanganan keirigasian atau pengairan yang dibuatkan di 2 daerah, yaitu DI Cibadakpae dan juga DI Gayam yang merupakan daerah pusat dari produksi pertanian. Jenis limbah yang terdapat di Desa Leuwikidang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu limbah domestik dan juga non-domestik, di mana limbah domestik ini merupakan limbah hasil buangan rumah tangga. Contohnya seperti gambar yang sudah tercantum, yaitu adanya kegiatan mandi, dan contoh lain itu ada kegiatan cuci dan juga kakus. Sedangkan limbah non-domestik ini merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan non-rumah tangga, contohnya seperti limbah penggilingan padi dan juga limbah ternak. Adapun rantai nilai dari produk unggulan pertanian, sebagaimana yang sudah terlihat bahwa rantai nilai ini terdiri dari 4, yaitu penyedia input produksi, kemudian ada pengelolaan padi, kemudian ada perdagangan, dan berakhir di konsumsi. Selanjutnya adapun operator rantai, yaitu adanya penyediaan bibit padi, kemudian adanya penggilingan padi yang merupakan turunan dari pengelolaan padi. Selanjutnya ada distribusi dari penjualan padi, dan yang terakhir itu diakhiri dengan konsumen akhir. Nah, untuk pendukung rantai ini didukung oleh Dinas Pertanian dan juga kelompok petani dan pendamping. Adapun analisis SWOT dari produk unggulan pertanian padi di Desa Leuwikidang yang terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu internal dan juga eksternal. Di sini sudah terlihat bahwasannya ada 4 kekuatan, 2 kelemahan, 3 kesempatan, dan juga 4 ancaman. Adapun rumusan strategi yang telah dibuatkan, yaitu untuk yang pertama ada strategi SO, yaitu dengan adanya sumber daya manusia yang mendukung dan juga memadai, maka dapat mendukung keberhasilan dalam memproduksi hasil panen yang melimpah dan juga berkualitas, sehingga sumber daya alam yang ada di Desa Leuwikidang ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian untuk rumusan strategi yang kedua itu ada strategi WO, yang mana dapat diberikannya penyuluhan atau pendidikan kepada kelompok petani terkait pemaksimalan dalam penggunaan teknologi terkini. Tujuannya itu agar dapat memaksimalkan hasil produksi dari pertanian. Untuk strategi yang ketiga itu ada strategi ST,
yang mana dapat dibuatkannya sebuah resolusi untuk menangani serangan hama pada padi dan juga strategi ketika dihadapi dalam perubahan cuaca. Karena di Desa Leuwikidang ini terdapat 2 musim, yaitu musim penghujan dan juga kemarau, yang dimana pada 2 musim tersebut dapat menguntungkan salah satu dari potensi unggulan yang dimiliki dari Desa Leuwikidang, di mana pada dokumen RPJMDes itu telah disebutkan bahwa biasanya ketika musim kemarau datang, kelompok petani ini biasanya beralih ke dalam bentuk bertani jamur yang menggunakan kubung. Kemudian juga ada yang melakukan pencocokan tanam atau bercocok tanam palawijaya. Selanjutnya ketika musim penghujan datang, biasanya masyarakat banyak yang bercocok tanam bagi warga yang hanya mengandalkan tada hujan untuk kegiatan bercocok tanam. Untuk strategi yang keempat itu ada strategi WT, yaitu dapat dilakukannya pemaksimalan dalam penggunaan teknologi guna mengurangi kegagalan dalam panen dan juga ancaman dari hama padi. Strategi inovasi produk unggulan pertanian di Desa Leuwikidang. Di sini adanya peningkatan pendapatan dari adanya kegiatan penyediaan bibit padi, penggilingan padi, dan diakhiri dengan distribusi penjualan padi. Kemudian dengan adanya distribusi penjualan padi ini, maka akan ada konsumen akhir, yang mana di konsumen akhir ini akan terjadi peningkatan volume, kemudian peningkatan harga, dan juga akan mengakibatkan kualitas harga yang stabil. Selanjutnya, pada rantai nilai ini adanya penyediaan input produksi, pengelolaan padi, dan juga perdagangan, yang mana akan mengakibatkan manajemen kualitas lebih baik, yaitu pada manajemen kualitas yang semakin meningkat, manajemen biaya yang semakin menurun, dan juga volume yang semakin meningkat. Identifikasi area upgrading. Yang pertama itu adanya hambatan atau kebutuhan dalam peningkatan hasil panen padi, yaitu adanya kurangnya pengetahuan dalam menggunakan teknologi. Maka untuk area upgrading itu dapat dilakukan penyediaan pelatihan atau seminar terkait penggunaan teknologi terkini guna membantu dalam kegiatan produksi pertanian. Untuk yang kedua itu adanya ancaman hama padi dan juga perubahan cuaca yang dapat mengakibatkan kegagalan panen padi atau menurunnya hasil produksi dari pertanian padi ini. Nah, maka dapat dibuatkannya area upgrading, yaitu dengan membuatkan pelatihan bagi kelompok tani terkait bagaimana cara untuk menangani hama dalam pertanian agar dapat memanfaatkan sumber daya alam pertanian secara maksimal. Cukup sekian pembahasan dari proses penyusunan dokumen RPJM Desa Leuwikidang ini. Mohon maaf apabila adanya kekurangan dalam penyampaian. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan tadi dapat menambahkan wawasan bagi kita semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.